Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang bab 1 berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. PAI kelas 10. Kajian Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan, yang pertama yang dibahas adalah ayatnya, yang kedua tentang terjemahan ayat, yang ketiga penjelasan ayat, yang ketiga isi dan kandungan, yang keempat isi dan kandungan ayat, yang kelima perilaku cerminan ayat. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Terjemahan ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 48 yang sudah dibacakan tadi. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad SAW, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti fatwa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisih. Penjelasan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dari Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh, Kitab Lubab Tafsir. Fastabiqul khairat adalah perintah untuk segera mengamalkan kebaikan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penasakh yang atau menghapus syariat-syariat sebelumnya serta membenarkan kitabnya, yaitu Al-Quran yang merupakan kitab terakhir kali diturunkan. Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan tentang diturunkannya Taurat dan Injil yang menerangkan petunjuk dan cahaya serta adanya kewajiban bagi umat masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Kami selanjutnya telah pula menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad sebagai nabi terakhir dengan membawa kebenaran yang hakiki yang membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan menjaganya dan dari penyimpangan atau pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari keuntungan diri. Maka putuskanlah perkara yang mereka perselisihkan menurut ketetapan dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah itu, dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti kemauan dan keinginan nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ketahuilah bahwasannya untuk setiap umat di antara kamu di mana saja berada, kami berikan aturan bagi mereka masing-masing dan jalan yang terang sesuai dengan keadaannya. Kalau Allah menghendaki sesuai dengan kehendaknya, niscaya kamu semua akan dijadikannya sebagai satu umat saja. Akan tetapi Allah menghendaki lain, yaitu ingin menguji kamu terhadap karunia dan semua nikmat yang telah diberikannya kepadamu. Maka sebagai jawaban dari semua rahmat yang telah dilimpahkan itu, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan, kebajikan. Ketahuilah
bahwa hanya kepada Allah saja kamu semua akan kembali. Lalu pada saat itu akan diberitahukannya kepadamu apa saja yang dahulu pernah kamu perselisihkan pada saat menjalani kehidupan. Isi kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian kepada hambanya. Yang kedua, Al-Quran membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, perintah memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Yang keempat, perintah memaksimalkan akal dan potensi untuk kemajuan. Yang kelima, perintah berkompetisi dalam kebaikan sebagai rasa syukur. Yang keenam, menyempurnakan ibadah dengan amalan sunnah. Yang ketujuh, manusia akan kembali kepada Allah dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Lalu, perilaku cerminan Quran Surah Al-Ma'idah. Apa saja? Memulai aktivitas dengan membaca basmalah, istiqomah dalam berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli terhadap sekitar, taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Sekarang hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Apa saja yang dibahas? Yang pertama, hadis dan terjemahannya, isi kandungan hadis, perilaku cerminan hadis. Hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Lalu isi dan kandungan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, perintah untuk segera beramal sebelum hilangnya kesempatan. Yang kedua, fitnah adalah kegelapan yang membuat manusia mudah tersesat. Yang ketiga, keimanan manusia bersifat fluktuatif. Perilaku cerminan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Berbuat kebaikan sebelum terlambat. Yang kedua, berikhtiar menjaga keimanan. Yang ketiga, waspada terhadap fitnah dalam melakukan amal soleh. Manfaat membiasakan diri dalam berkompetisi dalam kebaikan. Apa saja yang didapat dari berkompetisi dalam kebaikan? Yang pertama, tempat yang baik di akhirat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyayang, kehidupan yang baik, pahala yang besar, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan keluar atas segala permasalahan, rezeki datang tidak disangka-sangka. Syukron kasiran atas materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.